setidaknya gitu ya, cara-cara yang dilakukan oleh rezim Jokowi untuk mengambil alih Partai Golkar ini jauh-jauh lebih santun, jauh-jauh lebih manusiawi, dan masih memuliakan korbannya. Selamat malam semuanya. Setelah Airlangga Hartarto mundur dari Ketua Umum Partai Golkar, hari ini Presiden Jokowi memberikan satu pernyataan yang mungkin pernyataan ini bisa menyelesaikan semua drama atau skenario yang sebelumnya sudah disiapkan dengan sangat-sangat rapi. Yaitu Presiden bilang bahwa posisi Airlangga sebagai menteri, sebagai Menko di kabinet Pak Jokowi itu nggak ada masalah. Aman gitu ya. Itu artinya gitu ya, Airlangga akan tetap menjadi menteri dan masalah-masalah hukum atau kasus yang sebelumnya menjadi beban dia di Kejaksaan Agung karena sudah diperiksa selama belasan jam gitu ya, itu nampaknya tidak akan dilanjutkan, sehingga pengakuan atau cerita dari salah satu pengurus Partai Golkar terkait adanya surat dari Kejaksaan Agung yang dikirimkan kepada Airlangga Hartarto dan kemudian menjadwalkan pemanggilan Airlangga pada hari Selasa kemarin, dan kemarin kita lihat nggak ada pemanggilan, nggak ada berita yang luar biasa kemarin gitu ya. Ini nampaknya sudah bisa diselesaikan. Artian surat itu sudah tidak berlaku lagi. Bisa dilempar ke tong sampah dan sudah aman semuanya gitu ya. Jadi ya mungkin Pak Airlangga akan tetap jadi menteri dan setelah ini tetap akan menjadi mantan menteri atau mantan ketua umum Partai Golkar gitu ya. Nama baiknya tetap terjaga, dia tidak perlu masuk penjara dan kemudian harus menjadi narapidana. Jadi karir politiknya mungkin ya nggak akan mati. Setelah ini dia tetap akan menjadi salah satu elit Partai Golkar gitu ya, sebagai orang yang pernah memimpin Partai Golkar, sehingga apa yang terjadi kepada Golkar dan Airlangga Hartarto sekarang ini gitu ya, ini adalah satu skenario atau cara yang sangat-sangat halus dan cukup manusiawi gitu ya. Caranya tuh nggak kejam gitu, karena kalau kita bandingkan dengan rezim SBY dulu, ini kan kurang lebih sama, mirip-mirip ceritanya gitu ya. Sama-sama ada pembegalan atau pengambilan partai di periode kedua Presiden SBY. Karena kalau kita berkaca kepada Demokrat di tahun lalu gitu ya, ketika SBY mengambil Partai Demokrat, itu kan caranya tuh keras sekali gitu ya, kasar sekali. Anas itu kemudian sprindik terhadap Anas itu dibocorkan, rame di media, wartawan semuanya memberitakan. Dan kemudian penekanan-penekanan di media ini kemudian membuat KPK jadi nggak punya pilihan gitu. Karena sudah sprindiknya bocor, entah itu bocor atau memang dari KPK atau dibuat sendiri, kita nggak tahu. Gitu. Yang mana tahu waktu itu dibuat sama istana, bikin aja gitu kan. Nah, KPK jadi harus menetapkan Anas sebagai tersangka yang waktu itu masih menjadi ketua umum Partai Demokrat. Dan setelah Anas ini jadi tersangka gitu ya, langsung diambil alih oleh SBY. Jadi Anas tersangka, Demokrat diambil sama SBY, atau SBY menjadi ketua umum Partai Demokrat waktu itu gitu ya. Nah, kalau dibandingkan dengan cerita yang sekarang ini terjadi, itu caranya jauh-jauh lebih halus dan santun sekali gitu. Karena apa yang terjadi kepada Airlangga terkait adanya surat pemanggilan hari Selasa kemarin gitu ya, ini kan dilakukan secara tertutup, senyap gitu ya, nggak perlu ada wartawan media yang tahu. Jangan sampai surat ini bocor gitu ya. Yang tahu cuma para pengurus-pengurus partai di tingkat elit saja di Partai Golkar gitu ya. Orang-orang lain nggak perlu tahu gitu. Dan Airlangga tahu soal itu gitu kan. Nah, setelah mendapatkan surat dari Kejaksaan Agung dan pemanggilan pada hari Selasa kemarin sesuai jadwal gitu ya, itu kan setelah itu Airlangga bertemu dengan Presiden Jokowi di istana gitu. Itu menurut laporan beberapa pengurus Partai Golkar, dan ya setelah itu barulah kemudian muncul keputusan untuk mundur. Ya mungkin ya terkait surat dari Kejaksaan Agung ini kan sudah cukup genting ini. Kalau Pak Airlangga itu tetap nggak mau mundur, ya udah selesai dia. Jadi caranya tuh halus sekali gitu. Padahal bisa aja sebenarnya gitu ya, bisa aja sebenarnya surat dari Kejaksaan Agung itu bocor duluan gitu ya di media,
menjadi berita di mana-mana sehingga Erlangga jadi nggak bisa ngelak. Dia nggak bisa kemudian menyelesaikan masalah ini gitu ya. Bisa saja Erlangga ini jadi bernasib sama seperti Anas Urbaningrum gitu ya. Suratnya dibocorkan duluan, terus kemudian terjadi tekanan publik gitu ya, tekanan media, dan Erlangga harus masuk ke penjara. Tapi enggak gitu. Semuanya dilakukan secara senyap, santuy, santai gitu ya. Sehingga sekarang Erlangga masih bisa bercanda tuh, masih bisa santai-santai. Bahkan masih bisa bercanda dengan Bahlil yang digadang-gadang sebagai calon ketua umum Partai Golkar selanjutnya. Karena kemarin ketika ketemu di IKN gitu ya, Bahlil ini sempat ngambil kursi yang seharusnya itu menjadi kursi milik Kapolri. Ada deket Kapolri gitu ya. Kemudian diambil sama Bahlil dan dia duduki. Erlangga bilang bahwa, oh itu kursi Kapolri aja diambil sama Bahlil. Apalagi cuma kursi ketum partai. Ini nggak disebutin gitu ya. Cuma ya kita paham lah kemana arahnya. Sehingga apa yang terjadi di rezim Jokowi kali ini, pengambil alihan Partai Golkar ini jauh-jauh lebih santun, jauh lebih lebih manusiawi dibandingkan di eranya rezim SBY dulu gitu. Karena di rezim SBY ketika Anas menjadi ketua umum Partai Demokrat waktu itu kan dia harus menghadapi dan menderita yang cukup lama gitu ya. Dia harus dipenjara selama bertahun-tahun. Dia harus jauh dari keluarganya. Padahal bisa aja sebenarnya penyelesaiannya seperti ini gitu. Anas mundur dari ketum gitu ya, terus kemudian diambil oleh SBY Demokratnya, bisa aja gitu ya. Tapi ya cara-cara SBY memang waktu itu sangat kejam gitu ya, sangat kasar dan keras sekali, sehingga nampaknya cara-cara semacam itu menjadi pelajaran bagi rezim Jokowi ketika ingin mengambil atau menyikat salah satu ketua umum partai di lingkaran istana gitu ya. Jadi ini harus saya akui gitu ya, bahwa caranya ini sangat santun sekali, nggak buru-buru gitu ya, nggak langsung main ambil seperti SBY gitu ya. Karena SBY kan langsung tuh dari Anas langsung SBY yang menjadi ketum gitu ya. Golkar enggak gitu. Dicoba dulu, dites dulu gitu ya. Jokowi mau jadi ketum ya, Munaslup gitu kan. Dites dulu. Oh, elitnya berontak, elitnya nggak terima. Oh, nggak bisa. Pak Jokowi itu nggak bisa jadi ketum karena dia tidak pernah menjadi pengurus partai dan itu tidak sesuai dengan ADART Partai Golkar. Mundur lagi gitu ya. Nggak jadi skenarionya. Dicoba lagi Bahlil gitu kan. Bahlil jadi ketum gitu ya. Nah, ini nampaknya cukup diterima. Jadinya ya makanya kemudian katanya Bahlil ini sudah mendapatkan dukungan yang sangat banyak dari pengurus Partai Golkar, sehingga terbuka peluang atau kemungkinan Bahlil ini menjadi calon tunggal di Munas Golkar selanjutnya. Itu cerita hari ini, nanti ya nggak tahu lagi gitu ya. Setelah Pak Jokowi lengser bulan Oktober ya kita nggak tahu, mungkin ada perubahan lagi. Tapi sampai sekarang ini kayak gini. Jadi cara rezim Jokowi mengambil Partai Golkar itu sangat-sangat halus gitu. Dicoba, nggak jadi, coba cara lain gitu. Nah ini cara yang sekarang ini nampaknya lebih bisa diterima. Bahlil itu lebih bisa diterima, sehingga caranya itu sangat-sangat mulus, perlahan sekali dan santun sekali. Sehingga nanti setelah Bahlil misalkan jadi ketua umum Partai Golkar gitu ya, ya mungkin setelah itu Pak Jokowi bisa masuk ke Golkar, Gibran sebagai cawapres yang didukung oleh Partai Golkar bisa masuk sebagai kader dulu gitu ya, pelan-pelan gitu kan. Nanti jadi pengurus, kemudian selanjutnya jadi ketua umum, ya bisa aja gitu. Masih memungkinkan bagi Pak Jokowi karena ya usianya masih bisa, dan ini adalah cara jangka panjang yang sangat-sangat luar biasa mulus gitu. Dan sekali lagi bagi Pak Jokowi ini nampaknya gitu ya, bagi presiden dan pihak istana gitu ya, ini adalah cara yang lebih manusiawi, lebih menyenangkan, tidak menyakitkan gitu ya. Dan kemudian membuat pihak Erlangga juga merasa terhormat masih gitu ya. Ya meskipun dia harus mundur sebagai ketum gitu kan, tapi kan tetap terhormat. Dia tidak perlu jadi narapidana, tidak perlu dipenjara, nggak perlu harus disita-sita barang-barangnya, rumah-rumahnya gitu ya, seperti Anas gitu ya. Dia nggak perlu jauh dari keluarga dan kemudian mendapatkan nama buruk sebagai koruptor misalkan, enggak gitu. Ini permainan ini benar-benar diselesaikan dengan sangat-sangat cantik. Jadi meskipun salah satunya harus kalah gitu ya, harus mundur, tapi masih cantik gitu. Jadi menikmati permainan rezim Jokowi ini, menikmati banyak drama dan skenario yang pada akhirnya itu demi kepentingan pribadi dan keluarganya. Jadi
Meskipun gitu ya, meskipun kita melihat bahwa ini adalah cara yang seharusnya tidak boleh dilakukan, ini merusak demokrasi atau mengintervensi partai, tapi setidaknya gitu ya, cara-cara yang dilakukan oleh rezim Jokowi untuk mengambil alih Partai Golkar ini jauh-jauh lebih santun, jauh-jauh lebih manusiawi, dan masih memuliakan korbannya. Jadi Airlangga ini kan korban gitu, tapi dia masih dimuliakan, dia masih tetap punya nama baik gitu ya. Dia masih tetap bisa senyum dan bercanda dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak perlu disingkirkan dan kemudian dikucilkan seperti yang terjadi kepada Anas Urbaningrum. Sehingga ya cara-cara seperti ini gitu ya, di tingkat elit ini mungkin akan menjadi satu mainan baru, akan menjadi satu catatan dan pelajaran baru kepada elit-elit kita ketika nanti mereka berkuasa ternyata memainkan pola cara untuk mengambil alih partai semacam ini itu adalah hal yang sangat-sangat biasa. Kita harus terbiasa dengan itu untuk tahun-tahun selanjutnya kalau misalkan cerita semacam ini terulang di periode selanjutnya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.